Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Aprilia Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 220110301036. Saya mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Auditing 2 dengan topik Jasa Akuntan, Tren dan Isu. Presentasi ini akan membahas bagaimana perkembangan jasa akuntan secara global serta isu-isu penting terkait independensi auditor. Nah, yang pertama, mari kita mulai dari pengantar terlebih dahulu. Seorang akuntan publik melalui KAP atau kantor akuntan publik dapat memberikan dua jasa, yaitu jasa asurans atau assurance service serta jasa non-assurance. Sementara itu, KJA atau kantor jasa akuntan hanya diperbolehkan memberi jasa non-assurance saja. Nah, pada bab ini kita juga akan membahas praktik global dari 100 KAP terbesar di dunia serta isu penting yang berkaitan dengan independensi auditor, terutama ketika KAP memberikan jasa audit dan non-audit kepada klien yang sama. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tren jasa KAP global. Nah, menurut survei oleh Accounting Today, terdapat beberapa jenis jasa yang menjadi tren di kalangan KAP global. Lebih dari 80% responden melaporkan bahwa mereka menyediakan jasa seperti international tax, business valuation, serta state and local tax. Sementara itu, jasa lain yang juga populer meskipun persentasenya di bawah 80% termasuk a tax as service, merger and acquisition, hingga forensic and fraud investigation. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa jasa non-audit kini menjadi sumber utama pendapatan bagi banyak KAP besar. Selanjutnya, isu utama dari pemberian jasa. Nah, tren ini juga membawa isu penting. Jika jasa non-audit diberikan kepada klien yang sama dengan klien audit, maka akan timbul keraguan di atas independensi auditor. Bahkan, jika secara teknis independen, pihak ketiga bisa saja meragukan objektivitas auditor yang disebut sebagai independence is apparent. Isu inilah yang menjadi perhatian serius di negara-negara maju. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus LSEG. Studi kasus yang menarik datang dari London Stock Exchange Group atau LSEG. LSEG merupakan salah satu bursa tertua di dunia dan sejak merger dengan bursa Italiana menjadi kelompok bursa yang cukup berpengaruh di Eropa. LSEG menerapkan kebijakan ketat terhadap jasa yang boleh dan tidak boleh diberikan oleh auditor eksternal, terutama auditor dari kelompok Big Four. Nah, adapun klasifikasi jasa non-audit oleh LSEG adalah LSEG mengelompokkan jasa-jasa non-audit ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah jasa yang sepenuhnya sejalan atau wholly compatible dengan jasa audit. Dan yang kedua ada jasa yang berpotensi tidak sejalan atau perlu dipertimbangkan kasus per kasus. Dan yang ketiga adalah jasa yang sepenuhnya tidak sejalan atau wholly incompatible dengan prinsip independensi auditor. Nah, selanjutnya kita akan bahas jasa yang sepenuhnya sejalan. Nah, beberapa contoh jasa yang masih dianggap sejalan dengan jasa audit independen antara lain adalah pelaporan independen terhadap laporan keuangan, konsultasi pengendalian internal, serta jasa asuransi lainnya yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. Nah, jasa-jasa ini dinilai masih menjaga objektivitas auditor dalam proses audit. Yang kedua, mari kita bahas jasa yang berpotensi tidak sejalan, yaitu misalnya layanan pajak, jasa aktuaria, atau due diligence. Meskipun tidak secara langsung mengganggu independensi, jasa-jasa ini tetap memerlukan pertimbangan yang hati-hati agar tidak memunculkan bias dalam audit. Selanjutnya, jasa yang tidak sejalan, yaitu dan jasa ini paling dilarang adalah jasa yang masuk kategori sepenuhnya tidak sejalan. Contohnya, jasa pembukuan, jasa audit internal, perekrutan eksekutif, hingga peran manajerial yang dilakukan oleh KAP. Bahkan, terlibat dalam sistem akuntansi klien atau mempromosikan saham juga bisa menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip independensi. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa independensi auditor adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.
Tren global memang menunjukkan meningkatnya jasa non-audit oleh KAP, tapi di sisi lain, isu etika dan independensi menjadi tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon akuntan untuk memahami batasan-batasan ini agar tetap profesional dan berintegritas. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.